Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man taba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Saudara-saudariku jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Utamanya adalah nikmat terbesar yang saat ini kita terima, yaitu dipertemukannya kita dengan bulan yang super istimewa, yaitu datangnya bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan juga para sahabatnya serta umatnya yang setia ila yaumil qiyamah. Saudara-saudariku, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat berbagai macam keberkahan dan juga berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena itu kita harus berusaha untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan tersebut dengan cara memanfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang tentu saja dapat mengundang rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah saling menasehati di antara kita. Karena itu pada kesempatan ini perkenankan saya juga akan menyampaikan nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk saudara-saudari jamaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, ibadah siam yang kita jalankan adalah berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Maaf tadi yang kutiba diwajibkan, bukan telah diwajibkan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudariku, jamaah sekalian, rahimakumullah. Di dalam ayat ini atau awal ayat ini Allah mengundang atau memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan dengan ya ayyuhalladzina aslamu. Atau bukan juga dengan ya ayuhan nas, yaitu wahai sekalian manusia. Ya, akan tetapi sangat khusus dan spesifik dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, mengapa Allah memanggil secara khusus perintah untuk melaksanakan ibadah siam ini kepada orang-orang yang beriman? Ya, maka marilah kita mencoba untuk membahas ya permasalahan ini, yaitu iman dan pengaruhnya dalam pelaksanaan ibadah puasa. Kita akan mengawali pembahasan yaitu dengan memahami dulu makna iman secara bahasa. Ya, secara bahasa iman ini berasal dari kata fi'il amana yu'minu imanan, yang artinya adalah keamanan atau ketenangan atau hilangnya rasa takut. Sehingga secara bahasa ini arti daripada iman adalah keyakinan yang mendatangkan ketenangan dan ketentraman ya terhadap kebenaran yang diyakininya. Ya, ini makna iman secara bahasa. Nah, kemudian kaitannya dengan awal ayat
di surat Al-Baqarah 183, di mana Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya. Amanu ini adalah bentuk fi'il muta'addi. Fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek. Namun objek ini tidak selalu muncul atau menyertai fi'il tersebut karena terkadang tanpa dimunculkan objek tersebut, orang sudah paham siapa yang dimaksud di dalam objek tersebut. Nah, ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, objeknya siapa yang diimani? Nah, di sini tentu adalah Allah. Sehingga ya, ayat ini ya mengandung pengertian ya ayyuhalladzina amanu billah. Wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Ya. Nah, ini adalah sebuah pernyataan pengakuan ya terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka di dalam hal ini iman juga merupakan bentuk pembenaran dan ketundukan serta siap untuk menerima konsekuensi daripada yang diyakininya. Ya. Jadi pembenaran, ketundukan dan siap menerima konsekuensi daripada yang diyakininya tersebut. Nah, kemudian ya, di dalam ayat ini pula Allah tidak menggunakan istilah ya ayyuhalladzina alimu, wahai orang-orang yang telah mengetahui. Ya. Karena apa? Ternyata dengan penggunaan kata amanu ini memiliki makna yang lebih dalam lagi. Bukan hanya mengetahui secara rasional, akan tetapi mengetahui secara hak, secara batin. Ya. Nah, sehingga iman itu sesungguhnya ada di dalam hati kita. Yang merupakan keyakinan, pembenaran, ketundukan, dan juga rasa kecintaan terhadap yang kita yakini. Ya, ini makna atau analisa secara bahasa. Kemudian secara istilah, yang masyhur kita pahami tentang makna iman ini adalah atas diku biqalbi wal iqraru bilisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah pembenaran di dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan dan diamalkan melalui perbuatan anggota badan. Ya, atau ada istilah dari ulama yang lain, al-imanu qaulu wal amal yazidu bi ta'ah wa yanqusu bi maksiat. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Bertambahnya iman karena ketaatan dan berkurangnya iman karena kemaksiatan. Ya, jadi ini makna secara istilah. Tadi kita telah dapatkan makna secara bahasa, iman ini ternyata disandingkan dengan perbuatan atau konsekuensi daripada iman itu adalah perbuatan. Sehingga dalam hal ini Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau menyampaikan laisal iman bitamani wa takhalli walakin ma faqara fi qalbihi wa sadaqahu bil amal. Yang namanya iman itu bukan sekedar angan-angan atau hiasan, akan tetapi apa yang ada di dalam hati, yang dibenarkan di dalam hatinya, dan kemudian wasadaqahu bil amal, apa yang diyakini di dalam hatinya, kemudian dibenarkan dengan amal perbuatan. Karena itu, saudara-saudariku jamaah sekalian, iman itu membutuhkan pembuktian. Ya. Jadi iman itu membutuhkan pembuktian berupa amal perbuatan. Seseorang yang dia telah mengaku amantu billah, aku telah beriman kepada Allah, tanpa adanya pembuktian amal, maka imannya itu adalah iman yang kosong. Nah, sehingga dalam ini ibadah siam yang diperintahkan kepada kita kaum muslimin, ya, kemudian oleh Allah dispesifikkan lagi, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, adalah sebagai wujud pembuktian apakah kita ini benar-benar beriman atau tidak. Maka kita saksikan pada hari ini. Dan juga ini evaluasi bagi kita semua. Ya, ada sebagian saudara-saudara kita yang muslim, akan tetapi mereka tidak mau melaksanakan ibadah siam. Itu artinya apa? Ada yang terganggu pada keimanannya. Atau
sebagian kita yang melaksanakan ibadah siam, akan tetapi ternyata merasa berat. Puasa ini dianggap sebagai sebuah beban. Ya, ibaratnya begitu datang Ramadan, kita katakan Ramadan maning, ya. Jadi seakan-akan ini sebuah beban yang berat. Maka ini juga indikasi bahwasanya imannya ini ada yang tidak beres. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku, jamaah sekalian, maka kita evaluasi pada diri kita. Apakah ibadah puasa yang kita jalankan pada tahun ini, ya, di Ramadan 1447 ini, kita laksanakan dengan penuh rasa sukacita, gembira, rasa syukur, ya, ataukah dengan perasaan sedih, beban, dan seterusnya. Ini akan menunjukkan betapa kualitas dan kadar keimanan yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah ya sesungguhnya pengaruh iman di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Bagi seorang yang telah dadanya dipenuhi dengan iman, ya, maka orientasi hidupnya bukan lagi dunia. Ya, orientasinya hanya kepada yang diimaninya. Apa yang diperintahkan akan dilaksanakan, apa yang dilarang itu akan ditinggalkan. Ya, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apapun yang diperintahkan, seberat apapun yang diperintahkan, bagi orang-orang yang beriman itu akan terasa ringan. Larangan seberat apapun bagi orang-orang yang beriman itu akan ringan untuk ditinggalkan. Jadi bagi orang-orang yang beriman tidak ada lagi perkara yang sulit, ya. Sesulit apapun itu akan mudah. Seberat apapun itu akan ringan. Itulah kekuatan iman di dalam memberikan dorongan kekuatan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan dan apa yang dilarang oleh Allah untuk ditinggalkan. Nah, mudah-mudahan keimanan yang ada di dalam hati kita adalah keimanan yang benar, keimanan yang bersih, ya, keimanan yang siap setia untuk menerima konsekuensi apapun yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Mudah-mudahan bulan Ramadan 1447 ini akan menjadi madrasah bagi kita untuk mempertebal dan memperkuat iman kita sehingga tujuan akhir daripada ibadah puasa yaitu la'allakum tattaqun itu akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.